Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang rame mas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bukan pelunggu saja yang menjawab dengan saleh dalam kubur yang dah berjawab dia. Karena orang yang berada di dalam kubur menjawab salam dengan masih hidup. Endah nih nggih. Nabi tekan merintah kita mutaleka suruh salam. Insya Allah semuanya akan menjawab kita. Almarhum juga seperti itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karijaan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wahfaz wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-mukarramun yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Para pengurus organisasi yang sempat hadir. Itu juga ketua posko, ketua ranting. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, barisan Hizbullah yang hadir pada kesempatan ini, lebih-lebih yang dari luar Sembalun nih, yang tidak bisa yang sebutkan satu persatu, hanya Allah yang mengetahui. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas setiap langkah pelungguh dengan balasan yang besar nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, tadi di dalam salah satu doa tadi ketika berdoa setelah zikir niki tiang simak niki nggih, di antara salah satunya doanya adalah ya Allah jadikanlah kami ini menjadi ahlal khair wa ahlal jannah. Jadikanlah kami ini menjadi orang-orang yang baik dan menjadi orang-orang yang penghuni surga. Insya Allah mungkin Bapak Ibu sekalian semua barisan Hizbullah ini adalah orang yang baik semua. Orang yang baik, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua sisi. Mungkin Bapak Ibu sekalian, pertama, apa baiknya? Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang cinta, yang rindu, yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah lebih rindu daripada dia. Jadi sekarang almarhum niki yang kita antar niki, dia rindu kepada Allah. Sehingga Allah juga rindu kepada. Bagaimana cara Allah rindu? Harus diwafatkan dulu. Sehingga saat meninggal dunia niki adalah dia dengan baik. Karena Allah merindukannya. Yang tanya pelunggu. Pelunggu rindu? Rindu? Kalau rindu sudah siap-siap. Karena syaratnya begitu. Siapa yang rindu, Allah rindukan. Maka harus berjumpa. Bagaimana caranya berjumpa? Harus mati. Kalau tidak mati tidak bisa. Yang syaratnya seperti itu. Siapa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan merindukan. Insya Allah, niki Bapak sekalian, dari segi ini Allah Subhanahu wa taala cinta kepada barisan Hizbullah sehingga hampir setiap minggu telayatan niki nggih. Bahkan hampir setiap hari niki. Ya, setiap hari. Iya, bahkan satu hari beberapa itu. Sembalun doang niki gilir-giliran. Kemarin ada layatan. Sebenarnya jadwal pengajian lek pondok kemarin hari Jumat tidak jadi. Ya, sekarang ada pengajian di pondok dialihkan tidak jadi. Mudah-mudahan juga besok ada. Jadi diundur. Karena pengajiannya insya Allah akan diundur besok. Dari beliau Syekh Ahmad dari Yaman sudah datang niki beliau niki. Jadi insya Allah pengajiannya besok sore. Mudah-mudahan kalau tidak ada yang kalau ada yang meninggal nanti beliau kita suruh doa nanti kali-kali insya Allah. Mudah-mudahan niki.
Kemudian yang kedua, maksud sekalian, insya Allah kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang baik. Nabi sabda Rasulullah SAW, "Iza aradallahu bi'abdi khairan istamalhu." Bila Allah menginginkan seorang hamba menjadi orang yang baik, maka Allah akan jadikan dia untuk beramal. Tanya sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa yastamilu?" Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia beramal? Ayyaj'alahu bi'amalin shalihin qabla mautihi. Allah jadikan hamba itu untuk beramal soleh sebelum dia meninggal dunia. Niki masuk dalam anggota Hizbullah beramal soleh apa tidak? Beramal soleh niki. Karena Allah cinta kepada kita, makin Bapak sekalian, Allah jadikan dia untuk masuk ke barisan Hizbullah, berarti dia masuk amal soleh, milu ya layatan, milu ya ngaji, kemudian di akhir hayatnya disolatkan oleh banyak orang, didoakan. Siapa yang berkumpul dari golongan orang mukmin, ini masyhur di kalangan para ulama, makin Bapak sekalian, tidaklah seseorang berkumpul 40 orang, kecuali ada paling kurang 1 orang yang akan tembus doanya. Kira duit ini. Hah? Kalau kalikan 40 kali 40 berapa ini? 80. Tambah 40 berapa? 100? Ke atas berapa orang? Itu paling kurang 1. 40 perkumpulan, 1 orang akan diterima. Sehingga berjamaah itu lebih cepat diterima. Kalau berdoa, doa jamaah lebih cepat diterima. Karena pasti ada hikmahnya kita berkumpul. Masa ngenilui sendik narak terima, ano? Niki. Insya Allah teman-teman sekalian, banyak yang akan diterima. Paku baluk tiang niki tua-tua. Insya Allah kan orang yang lebih tua lebih khusyuk doanya terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah yang dijadikan teman-teman sekalian. Oleh sebab itu bagi keluarga kita semuanya masukkanlah supaya banyak yang mendoakan. Lebih-lebih di akhir zaman niki teman-teman sekalian, kalau ada orang meninggal, kalau dia tidak anggota Hizbullah, arak 2, 3, 4, 5 datang sibuk dengan di dunia kan ini kengge. Sibuk kan mendik tetap Hizbullah aja. Sangat rugi jadi nggih. Mudah-mudahan niki sembalun semakin banyak sudah niki sembalun insyaallah. Nggih. Dan di semua tempat nggih. Mudah-mudahan. Hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini yang menyampaikan ada 2 amalan yang akan memberikan kemudahan ketika seseorang akan meninggal dunia. Maka disebut di sana ada sebuah kitab namanya Nihayatuz Zen yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantanani. Di sana disebutkan oleh sekalian, barang siapa yang mengamalkan amalan ini, dia akan selamat. Dia akan dipermudahkan dari sakratul mautnya. Sakratul maut niki paling susah, paling sulit, penentu. Kenapa penentu? Karena itu penentu orang mati dalam iman atau tidak. Di sanalah iblis akan berusaha menggoda seseorang supaya dia keluar dari imannya. Nauzubillah. Iblis berusaha menggoda seseorang menyerupai daripada keluarganya. Kalau ada keluarga kita yang sedang meninggal dunia, misalkan ayah, maka datanglah iblis dalam bentuk ayah kita sendiri. Apa katanya iblis? Kamu sekarang ini ikuti saya. Saya sekarang berada di surga katanya. Saya meninggal dunia memegang daripada agama Yahudi katanya. Saya ini meninggal dunia, na'udzubillah, agama saya agama Buddha katanya. Ayo ikuti saya. Itu kata iblis di akhir hayat. Siapa yang bisa membantu kita? Tidak ada. Di sebelah kiri kanan kita kalau sudah sakratul maut, kita sudah tidak tahu alamnya alam lain. Siapa yang akan menyelamatkan Bapak Ibu sekalian? Kecuali kebenaran keimanan kita. Oleh sebab itu, untuk selamat di sana saat sakratul maut, kemudian dalam kubur dibangkitkan, nanti di hari kiamat, menyelamatkan semua, kata beliau, ada suatu amalan untuk kita laksanakan di malam Jumat. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Belum sholat 2 rakaat seperti biasa sudah. Aku sholat 2 rakaat, takbir terus. Sholi sunnatan rakaataini. Aku sholat sunnah 2 rakaat dalam hatinya itu takbir. 3 takbiratul ihram. Kemudian apa kata beliau? Setelah membaca surat Al-Fatihah, ini amalannya
setiap malam Jumat setelah sholat maghrib. Setiap malam Jumat, 1 minggu sekali. Setelah sholat maghrib, setelah Fatihah, pelungguh baca surat Zalzalah 15 kali di rakaat pertama. Iza zulzilatil ardu zilzalaha akhrajatil ardu asqalaha ila akhir sampai terakhir. Berapa kali? 15 kali. Di rakaat yang kedua juga sama, pelungguh baca surat Zalzalah berapa kali? 15 kali. Bagi yang tidak menghafalnya boleh membaca Al-Qur'an. Boleh sambil sholat itu dipegang Al-Qur'annya dibaca, ditaruh Al-Qur'annya di sini dibaca, atau di Quran di HP saat sholat itu boleh. Kalau tidak menghafalnya. Ini belum gue amalkan kapan? Malam Jumat. Karena surat Zalzalah ini menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat, goncangan. Orang yang mengamalkannya ini tidak akan tergoncang dia. Tidak akan tergoncang. Tenang, insya Allah bagus. Ini di setiap malam Jumat. Ya kalau tidak mampu seminggu sekali, mana-mana sebulan sekali. Dia mampu sebulan sekali, setahun tidak mampu setahun sekali. Seumur hidup sekali. Kalau sudah tidak mampu aja, sudah mati maka. Tabot-tabot lemak nyesel di telon ini. Tadi itu yang amalan telon kan berapa? 1 kali. Ini amalan pertama. Amalan yang kedua, teman-teman sekalian, oleh Said Maliki sebut beliau dalam kitabnya Abwabul Faraj namanya, pintu-pintu kebahagiaan yang akan menghilangkan segala kesusahan, nama kitab ini. Beliau sebutkan di sana adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantunya beliau. Apa katanya beliau di sana? Siapa yang mengamalkan daripada kalimat ini 100 kali setiap hari. Mudah kalimat ini. Berapa kali? Keutamaannya terbuka pintu langit. Untuk berdoa, dicatat terima doa. Kalimat ini. Si kedua, hikmahnya selamat dengan azab kubur. Nolak tepan top dengan dalam dia nggak tersedut si api. Yang ketiga, orang itu akan dijauhkan dari fakir. Tidak akan diberikan kemiskinan oleh Allah. Karena miskin ini ada 2 maknanya. Miskin yang hakiki adalah miskin hati. Siapa orang yang kaya? Orang yang sudah cukup, itulah orang kaya yang tidak butuh lagi. Kalau ada orang punya harta 100 kali. Sanggup yang mana? Mundek sanggup nanti layatan kan sekali. Sampai sanggup? Yang dari turun nih sanggup? Kalau tidak sanggup yang dari turun selain sembalun nanti ketika tiang layatan diturun nanti. Sanggup? Insyaallah ini. Amalan makin Bapak sekalian, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Rembak. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 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 Hafal pelunggu? Kita amalkan 100 kali setiap hari. Baik pelunggu amalkan di malam maupun di siang. Baik pelunggu amalkan setelah subuh 100 kali. Atau nanti setelah sholat maghrib. Atau setelah sholat isya. Tergantung pelunggu di mana kesempatannya. Yang penting pelunggu istiqomahkan dia ini 100 kali setiap hari. Amalkan. Ini amalan ini sangat masyhur di kalangan para ulama. Mungkin Bapak sekalian. Lebih di kalangan para habaib ini sudah diamalkan amalan daripada la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, ini amalan. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Ada amalan Bapak sekalian, tapi nanti niki bertahap-tahap insyaallah niki kalau sudah diamalkan. Ada amalan beliau dari Said Maliki juga. Kalau diamalkan tidak akan lebur jasad di dalam kubur. Dia lebur jasad.
utuh, wah bagus ini. Kalau diamalkan, nggih. Nah, oleh sebab itu mangga sekalian, insyaallah niki nggih, mudah-mudahan semua kita adalah menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan semua kita adalah menjadi orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, tentunya yang atas nama keluarga niki nggih. Jadi mohonkan maaf kepada almarhum. Beliau niki umurnya agak panjang, sampai 75 lebih mungkin niki nggih. 75 lebih, hampir 80-an seperti itu. Ya, tapi tiang lihat beliau itu sehat-sehat saja. Sehat, alhamdulillah. Sehat niki nggih. Mudah-mudahan beliau mangga sekalian, beliau beruntung di akhir hayatnya disolatkan oleh kita banyak niki nggih. Insyaallah, karena sebab apa? Allah menginginkan kebaikan kepada beliau niki nggih. Mudah-mudahan segala dosa beliau diampuni, segala kesalahan, segala keliruan diangkat derajatnya, dan pahala-pahala yang kita sampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga dengan beliau adalah tentunya manusia sosial niki nggih. Panjang umurnya, tentu banyak pergaulannya. Tiap mohonkan maaf terutamanya kepada sembalun niki nggih, terutama kepada tetangga-tetangga maapang beliau niki nggih. Ya, maapang nggih. Nah, kemudian terakhir, setelah hutang hutang, mungkin silahkan diwilahkan kepada keluarganya nanti niki nggih. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kita mohon bacakan Fatihah kepada almarhum secara khusus dan kepada semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia di perkuburan ini. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Wa ala haziniyah wa ala mana wa salafuna salih wa ala khatratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kurang lebihnya tiang mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.